Bagi masyarakat melihat kan yang sampai hari ini masih bertanya-tanya itu kan ruang bawah tanah. Itu tuh. Nah sekarang itu udah bagus, udah bersih, dan kita udah ngelayanin juga sampai dengan night tour-nya itu juga alhamdulillah masyarakat juga cukup bagus. Kita juga punya kereta khusus. Oh, Kalau oke. masyarakat pengen pakai moda tersendiri yang agak private, ya kan? Oke. Kita punya satu rangkaian sendiri juga ada kereta api istimewa. Nah, itu juga masyarakat boleh nih mau ke relasi mana. Kereta api Bali, Oh, kereta jenis Bali oke. itu di dalamnya itu tempat tidur. Jadi bagi masyarakat yang pengen naik kereta bersama keluarga dan ada tempat tidur besar juga, king size itu ada. Insya Allah nanti sekitar bulan September di sini kita akan adakan simponi, Wih. ada konser di sini. Oh, ada simponi. Di Lawang Sewu. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana nih hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke Tribuners, siapa nih yang di antara Tribuners merupakan Tribuners yang hobi pelesiran alias traveling nih? Karena pas banget pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang akomodasi dalam Tribuners ketika traveling, yaitu lewat jalur darat alias pakai kereta nih Tribuners. Mungkin Tribuners ada beberapa yang nggak asing dengan kereta api wisata, salah satu terobosan baru dari KAI. Oke, kita bakal mengulik tentang KAI wisata ini tentunya dengan narasumber yang telah hadir di Tribun Topik kali ini. Elsa perkenalkan terlebih dahulu nih dengan Dirops KAI Wisata Bapak Eko Januardi. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Pak Eko, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Tetap ya. semangat tapi ya. Keren banget. Semangat itu yang nomor satu. Oke Pak Eko, gimana nih belakangan ini lagi sibuk apa? Boleh diceritain dulu nggak nih? Ya, kalau hari ini memang kita kan baru selesai dengan masa angkutan lebaran ya. Oke. Jadi memang cukup seru kemarin di masa angkutan. Nah, hari ini kita lagi coba create di masa angkutan liburan sekolah ini. Makanya makasih nih dari teman-teman Tribun mau coba bantu kita. Wah, kita yang seneng, maksudnya ini ngomong-ngomong kita lagi di Lawang Sewu nih Tribuners. Jadi ini salah satu kantor KAI juga ya bisa dibilang ya Pak? Salah satu lini bisnis yang lagi kita coba. Nah itu dia. Jadi Lawang Sewu yang terletak di Kota Semarang selain menjadi ikon wisata Kota Semarang juga merupakan kantor dari KAI seperti itu ya. Enak ya Pak, setiap hari view-nya cantik kayak gini. Ada Tugu Muda. Iya, langsung Tugu Muda loh Tribuners. Istilahnya pemandangannya langsung Tugu Muda. Pusat kota banget nih. Betul. Gitu. Oke, ini dari Tribuners juga pasti banyak bertanya-tanya nih Pak seputar tentang layanan KA Wisata, kereta api wisata. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat terlebih dahulu Pak, KA Wisata tuh apa aja sih? Ya, jadi makasih Pak. Jadi kalau bicara KA Wisata, ini sebenarnya kan KA Wisata itu bagian dari KAI Group. Dengan di PT Kereta Api Indonesia kita ada beberapa anak usaha. Oke. Salah satunya itu KA Wisata yang secara lini bisnisnya kita tuh bergerak di kepariwisatan dan hospitality. Nah, posisi lini bisnisnya kita emang hari ini ada 11 lini bisnis yang udah kita dan cukup kuat ya kita coba. Salah satunya terkait dengan kereta api yang eksekutif plus, kereta wisata. Ini yang mungkin bagi masyarakat perlu banyak tahu juga ini. Dengan di samping itu juga karena kita bicara kepariwisatan, dan salah satu ini nih, kayak di Lawang Sewu. Ini kita juga coba kelola dengan semaksimal kita bisa. Kita pengennya Lawang Sewu ini ya jadi area publik yang cukup menarik bagi masyarakat. Yang mungkin dulu kan masyarakat berpikirnya kan Lawang Sewu itu identik dengan Angker gitu angker ya. lah gitu kan. Tapi kalau sekarang insya Allah enggak. Sekarang Ini jauh tuh. dari nuansa horor seperti Iya. itu ya. Keren. Sejauh ini seperti apa tuh Pak usahanya untuk menghilangkan stigma horor di Lawang Sewu kalau dari KAI? Ya, jadi contoh nih, sekarang kita untuk sedikit membantu masyarakat bahwa Lawang Sewu itu udah nggak jadi hal yang cukup mengkhawatirkan atau tanda kutip angker ya. Ini
kalau masyarakat datang ke Lawang Sewu, mungkin kalau dari pagi sampai malam itu kita udah banyak kegiatan. Oke. Selain kita wisata heritage-nya, nah yang mungkin bagi masyarakat melihat kan yang sampai hari ini masih bertanya-tanya itu kan ruang bawah tanah. Ah, itu tuh. Nah sekarang itu udah bagus, udah bersih, dan kita udah nglayani juga sampai dengan night tour-nya itu juga alhamdulillah masyarakat juga cukup bagus. Oh. Insya Allah udah aman lah. Saya sendiri udah. Oh, Padahal sudah. saya juga penakut, tapi aman. Sejauh ini aman ya, Aman, Pak? saya. Oke, deg-degan nggak tapi? Enggak. ya? Dari waktu mau memulai aja, waktu memulai berpikirnya, ini apa ini gitu kan. Tapi setelah ini ternyata udah bersih, udah nggak seperti awal lah. Berarti sudah kondusif seperti itu ya? Ya. Apalagi ternyata ada tour guide-nya juga. Iya, tour guide-nya ada. Betul. Baik, ini menarik banget ya Tribuners. Ternyata ruang bawah tanah Lawang Sewu sudah dibuka untuk umum. Dan Tribuners juga bisa membeli tiketnya di Lawang Sewu. Tapi kira-kira kisaran harganya berapa ini Pak, kalau boleh tahu? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau teman-teman masyarakat mau jalan-jalan atau melihat area bawah tanah, kita ada paket kalau siang hari itu 35.000. Kalau kita juga punya paket malam, ada night tour, ada midnight tour. Wah. Nah kalau posisi night tournya kita itu 750.000. Nah kalau yang midnight tour ini karena khusus ya, ini kan midnight ya kan, itu 1 juta Pak per 10 orang. Oh baik, jadi harus kelompokan ya kalau yang midnight seperti itu. Ya nanti kalau ada biar nggak ada yang hilang gitu, jadi saling menjaga gitu ya di malam hari. Baik, luar biasa sekali Pak Eko. Kita juga berharapnya dengan adanya program ini jadi wisatanya terus berkembang ya, khususnya di Lawang Sewu. Amin. Oke, ini juga mau berkaitan lagi dengan kereta api wisata lagi nih. Mungkin bisa diterangkan mengenai tujuannya itu kemana saja, dan mungkin ada objek wisata di sekitar kereta api wisata itu mencakup wilayah mana saja Pak? Oke, ya. Kalau KA wisata, ini kita sih sebenarnya udah di semua lini, di semua lintas kita ada. Dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta sampai Jember, itu ada juga dari Jakarta ke Malang, Jakarta ke Surabaya, Gubeng, lah dari Gubeng ke Bandung, kita semua udah ada. Semua ada. Insya Allah bagi masyarakat yang mau berwisata dengan KA wisata atau kereta api, itu kita juga punya paket-paket di kota-kotanya juga Mbak. Jadi contoh, kita juga punya kereta khusus. Kalau masyarakat pengen pakai moda tersendiri yang agak private, ya kan? Kita punya satu rangkaian sendiri juga ada, kereta api istimewa. Nah, itu juga masyarakat boleh nih mau ke relasi mana, contoh dari Semarang mau ke Purwokerto bisa. Kita bisa atur sendiri, nggak harus sesuai dengan jadwal reguler lah. Nanti mau berhenti di stasiun Pekalongan berapa lama, mau berhenti di Selawi berapa lama. Nanti pengen contoh trip juga, kita kasih trip, contoh pengen ke Guci, tapi pengen berhenti dulu di Selawi, nganterin teman-teman ke Guci juga bisa. Biasanya kereta wisata demi masyarakat, kita sepakat lah. Monggo kita ikut. Wah, ngikut KAI ya. Ini benar-benar on demand banget ya. Jadi bisa mengikuti kita sesuka hati dari para Tribuners mungkin yang mau mencoba layanan KAI seperti itu ya. Keren banget ini terobosan baru Tribuners. Dan tentunya ini juga pasti menjadi wisatawan jadi lebih fleksibel ya untuk memilih waktunya. Waktunya bisa. Oke, nah kalau untuk berbicara tentang perjadwalan duniawi nih Pak, gimana caranya untuk membooking atau membeli tiketnya? Oke, jadi di kami itu udah ada akses by KA Wisata. Nah, nanti juga ada tim marketing kami juga yang akan juga bergerak untuk membantu proses administrasi. Nah, kalau untuk yang reguler, yang paid, kita sudah satu paket dengan KAI Akses, itu bisa. Tapi kalau yang KLB khusus, emang kita harus buka ke posisi ke marketing KA Wisata. Itu bisa aja akses juga. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalnya wisatawan atau Tribuners mau membeli tiketnya OTS atau ke stasiunnya langsung nih, seperti itu kira-kira bisa nggak ya, Pak? Kalau posisi pemesanan, karena ini demandnya cukup tinggi ya, minta tolong lebih baik pesan.
Nah, itu Tribuners harus cepet-cepetan. Iya. War tiket ya Pak Iya, jatuhnya war ya. tiket, iya. Ini ala Gen Z banget nih war tiket. Aduh, baik Pak Eko. Mau menanyakan juga nih, kalau misalnya dari KA Wisata ini apakah juga ada program-program tertentu seperti menggandeng UMKM lokal seperti itu mungkin boleh Ya. diceritakan Pak? Ya. Ini juga kita sadari bahwa pergerakan ekonomi itu sangat penting ya. Jadi masyarakat juga kita harus bersama-sama. Nah, contoh kayak di Lawang Sewu ini, di sebelah itu kan kita juga meminta nih, memberi area ke teman-teman UMKM. Kita juga kita kasih di Lawang Sewu. Nah, kayak nanti KAI Group pun juga sepakat terkait dengan UMKM. Ini banyak juga kayak di Stasiun Gambir itu juga ada UMKM, kita kasih area khusus juga. Berarti memberdayakan masyarakat lokal juga Ya. seperti itu ya bisa dibilang ya. Baik, ini keren banget. Tapi kalau itu nggak harus war tiket kan Pak? Enggak, kalau itu. Enggak. Bisa langsung datang aja seperti Betul. itu ya. Oke Pak Eko, kita juga mau bertanya nih. Tadi kan pelayanan KAI itu ada banyak banget dan mungkin di kereta itu ada kegiatan-kegiatan tersendiri nggak? Misalnya kalau misalnya di dalam kereta mungkin ada aktivitas tertentu yang bisa dilakukan para wisatawan atau mungkin Tribuners yang... Oke. Jadi sebenarnya kalau nanti masyarakat itu mau book khusus ya, yang kereta api wisata, satu kereta sendiri atau satu KLB yang khusus tadi, itu bisa melakukan banyak hal. Nah, contoh kayak kemarin terakhir itu kan kita ada dari Simponi siapa ya Pak, yang dari Gambir ke Oh ya, komposer ya. Nah, komposer itu main juga di kereta panoramik, itu juga boleh, ya kan? Terus kalau masyarakat pengen melakukan agenda meeting, kita juga ada kereta khusus juga untuk membantu trip agenda meeting. Nah, kemarin juga kayak di Ambarawa kita juga udah ngasih untuk wedding. Wedding juga nih, foto apa itu? Foto shoot untuk pre-wedding seperti itu ya. Gitu kita juga udah ready. Kalau contoh apalagi tadi ya kayak kita juga ada kereta api wisata yang di dalamnya itu ada tempat tidurnya juga. Sleeper istilahnya ya. Atau gimana nih? Kereta api Bali, kereta jenis Bali itu di dalamnya itu tempat tidur. Jadi bagi masyarakat yang pengen naik kereta bersama keluarga dan ada tempat tidur besar juga, king size itu ada kita. Kita siapin juga. Wah, itu namanya naik kereta pegel-pegel udah nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Jadi dibuat serba nyaman seperti itu. Kita punya banyak pilihan kalau untuk masyarakat. Betul banget. Jangan kan masyarakat Pak, para pejabat pun juga kemarin sempat juga ya Wapres kita juga meeting di dalam kereta seperti itu. Itu juga merupakan salah satu fasilitas KAI berarti ya. Oh, menarik sekali. Berarti kalau dari trayeknya apakah itu juga harus dicek dulu sesuai rutenya atau seperti apa nih Pak? Ini tadi kalau nanti masyarakat pengen yang khusus, kita bisa buatin. Langsung dibikinin gitu ya trayek sesuai trayeknya pengen kemana. Wah, keren banget. Benar-benar sesuai dengan aplikasi seperti itu ya. Tapi kalau yang di KAI Akses itu murni yang udah sesuai jadwal. Itu nggak bisa. Baik, yang reguler ya Pak ya kalau seperti itu. Nah, nanti kalau masyarakat Gen Z contoh pengen ngadain semacam acara juga di kereta khusus tadi, itu juga bisa. Tinggal minta aja. Kita akan bantu create-nya. Wah, itu tuh mungkin ada adik-adik kepanitiaan atau mahasiswa Ormawa yang pengen rapat di dalam kereta itu bisa banget ternyata. Bisa. Baik Pak Eko, kemudian ngomong-ngomong soal mahasiswa dan pelajar nih, ada diskon khusus nggak atau mungkin ada harga paket tertentu buat para pelajar atau mahasiswa nih? Nah, kalau posisi untuk naik kereta ya, naik kereta ini kita ada harus kerjasamanya. Beberapa universitas kita ada untuk diskon khusus. Nah, jadi kalau saumama masyarakat mau UNS itu kita udah, ITB udah, banyak juga sih yang udah ikut. Oh, cukup banyak ya. Ada list atau daftar universitas perguruan tinggi mana saja yang kira-kira sudah bekerja sama dengan KAI seperti itu. Nah, kalau rombongan ya kita bisa lah. Nanti nego-nego bisa. Wah, itu negonya dengan Pak Eko ya, Tribuners. Harga diskon bisa dikasih. Harga miring kok, tenang. Karena
ya namanya KAI juga pasti nggak pengen bikin bokek para pelajar atau mahasiswa seperti itu ya Pak. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan fasilitas dari KAI. Ya tinggal cara diklaimnya seperti apa itu Pak? Mungkin boleh diceritakan. Nanti kalau contoh posisi, kalau yang resmi hari ini kan rombongan 20 satu tiket. Oke. Itu kita bisa. Lah, tapi kalau mau yang tadi contoh trayek khusus, ya kan? Nanti kita siapin harganya dan nanti bisa jadi juga paketnya dari mahasiswa atau masyarakat itu pengennya kayak apa. Nah, nanti kita coba punya budget seperti apa, kita bantu kreditnya akan seperti apa. Oh, iya. Menarik banget. Nah, nanti mungkin Tribuners yang pelajar atau mahasiswa langsung aja bisa daftarin ke KAI Akses, itu juga bisa buat cari diskonnya, lumayan kan dapat diskonan Tribuners. Dan ini juga nanti salah satu usaha KAI untuk memperluas atau mungkin membuat wisata di daerah itu lebih berkembang seperti itu ya. Oke, mungkin ini dengar-dengar juga nih Pak, Lawang Sewu itu juga memfasilitasi berbagai event ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Ini salah satu dorongan untuk memperluas wisata juga atau seperti apa nih? Boleh diceritakan? Jadi gini, jadi kan kita sangat sadari masyarakat kan kayak Semarang ini sebagai area pengembangan wisata ya. Nah, kita coba tingkatin, bantu crowd-nya di Semarang. Nah, contoh ini insya Allah nanti sekitar bulan September di sini kita akan adakan simponi. Ada konser di sini. Oh, ada simponi di Lawang Sewu. Oh, keren banget itu. Dan terbuka untuk umum ya? Udah, iya. Wah, sudah dibuka untuk umum Tribuners. Nanti mungkin yang kepo tentang tiketnya mungkin nanti bisa cek ke media sosialnya KAI seperti itu ya. Bisa langsung dicek. Ntar lagi kita award. Wah, nah itu tuh. Nanti kita war tiket lagi sama Pak Eko juga jangan war tiketnya ya. Aduh, jangan curang loh Pak war tiketnya, berhubung orang dalam. Baik Pak Eko, mungkin pertanyaan terakhir. Target KAI pada tahun 2025 ini apa nih Pak? Boleh tahu nggak? Ini, jadi kita sadar kan pergerakan masyarakat Indonesia kan transportasi ini cukup penting dan program pemerintah terkait angkutan massal ini kan juga cukup harus kita dukung. Nah ini salah satu target kami terkait dengan bagaimana kami dapat melayani masyarakat dengan secara seluruh kelas dari ekonomi sampai dengan kelas eksekutif plus. Makanya kita siapin. Nah, targetnya kami harapkan ya masyarakat juga silahkan pakai angkutan kereta api. Kita siap. Baik Pak Eko, pertanyaan bonus nih. Kira-kira ada pesan atau istilahnya closing statement dari Pak Eko untuk Tribuners ada nggak nih kira-kira? Nah, ya terima kasih Tribuners ya yang udah membantu kami dalam promosi. Ya. Jadi kalau bicara Semarang dan bicara KA wisata dan mungkin Jawa Tengah, ini sebuah area yang cukup bagus potensi bagi kami KAI, apalagi KA wisata dengan seluruh lini bisnis yang ada di Semarang. Kayak kita punya Lawang Sewu, kita punya Ambarawa. Nah ini mari bareng-bareng lah untuk Semarang lebih baik. Nah itu, Semarang jangan lupa untuk disinggahi seperti itu ya. Betul. Luar biasa Pak Eko. Oke Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.